Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu harap kalian tetap memiliki semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Hamiah, pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, semester 2. Pada pertemuan keempat ini, materi kita adalah menyajikan teks diskusi. Buku yang kita gunakan, buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018 halaman 137 sampai halaman 144. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami langkah-langkah menyusun teks diskusi dengan baik. Peserta didik mampu menulis teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Peserta didik mampu menyunting teks diskusi berkaitan dengan struktur dan aspek kebahasaan. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan teks diskusi secara lisan dengan memperhatikan intonasi, gestur, dan pelafalan. Selanjutnya, apersepsi. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah menyajikan teks diskusi. Apa saja yang harus dilakukan sebelum menyajikan teks diskusi? Apakah materi hari ini berhubungan dengan materi menelaah struktur teks diskusi dan kebahasaan teks diskusi? Untuk lebih jelasnya, ikuti uraian materi berikut ini. Materi pembelajaran. A. Menulis teks diskusi. Teks diskusi menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Dalam hal ini, judul juga tidak kalah penting. Gunakan judul yang menonjol, inspiratif, atau kontroversial. Tulisan harus melibatkan emosi pembaca agar berminat untuk membaca teks yang dibuat atau ditulis. Berikut beberapa cara untuk menarik perhatian pembaca. Pertama, gunakan judul yang menarik perhatian. Contoh, A. Sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. B. Kita gagal menjaga lingkungan kita sendiri. 2. Mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Contoh, apa susahnya membuang sampah dengan benar? B. Maukah kalian gagal dalam ujian? 3. Mulai pendahuluan dengan bahasa yang emotif. Contoh, kita akan belajar di tempat yang kotor jika kita tidak mau membersihkannya. Dan yang keempat, mulai pendahuluan dengan kata kerja personal. Contoh, A. Anda pasti bercanda jika berpikir bahwa. B. Saya sangat yakin Anda akan setuju. Dan yang terakhir, mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas
Contoh, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Teks diskusi memuat struktur teks diskusi. Selain itu, teks diskusi menggunakan kaidah kebahasaan. Agar dapat menyusun teks diskusi dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, menulis paragraf pendahuluan yang memuat pertanyaan dan pernyataan tentang topik teks diskusi. Dua, menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat yang mendukung dalam kurung pro pernyataan tentang topik. Tiga, menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat yang menentang dalam kurung kontra pernyataan tentang topik. Empat, menulis simpulan yang memuat pendapat akhir terkait dengan topik diskusi. Selanjutnya, menyunting teks diskusi. Penyuntingan teks diskusi bertujuan untuk memperoleh tulisan yang baik. Aspek yang perlu disunting dalam teks diskusi berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Materi ini sudah kalian dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir, menyajikan teks diskusi. Menyajikan teks diskusi bisa secara lisan maupun secara tertulis. Jika secara lisan, harus memperhatikan intonasi, gestur, dan pelafalan pada saat presentasi di depan kelas. Selanjutnya, LKPD 5.4. Silakan anak-anakku siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya. Untuk kegiatan pertama, buka buku paket halaman 141 sampai halaman 144. Perhatikan gagasan berikut ini. Dikandangkan atau dibebaskan, haruskah dipelihara di kebun binatang? Bagaimana menurutmu gagasan tersebut? Tulislah pendapatmu untuk meyakinkan pembaca. Jika kamu setuju atau tidak setuju, atau jika kamu dapat melihat permasalahan ini dari kedua sudut pandang. Lalu pendahuluan, ungkapkanlah secara jelas apa yang kamu pikirkan tentang gagasan itu. Sampaikan pendapatmu, beri alasan atau contoh untuk menjelaskan pendapatmu secara meyakinkan. Dan yang terakhir, buat simpulan sebagai pendapat akhir yang berupa solusi dari permasalahan tersebut. Untuk yang ketiga, tulislah paragraf pendahuluan atau isu, pendapat yang mendukung atau pro, dan pendapat yang menentang atau kontra, disertai dengan bukti yang mendukung. Jawabanmu tulis pada lembar kerja berikut ini. Selanjutnya untuk kegiatan 2. Dari hasil tulisanmu tentang teks diskusi, silakan kamu sunting dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Pertama, ketepatan jenis teks. Kedua, struktur teks. Ketiga, keterpaduan teks. Keempat, keefektifan kalimat. Kelima, penulisan ejaan dan tanda baca. Perhatikan deskripsi yang ada.
Kemudian tulis jawabanmu. Jika memang sesuai, maka yang kamu centang adalah jawaban iya. Jika tidak sesuai, maka yang kamu centang adalah jawaban tidak. Kegiatan berikutnya adalah menyajikan teks diskusi. Sajikanlah teks diskusi yang sudah kamu susun secara lisan atau tertulis. Dan sebagai kegiatan terakhir, buatlah mind mapping yang berkaitan dengan materi menyajikan teks diskusi. Untuk contoh mind mapping, kamu bisa lihat di layar berikut. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, mari sama-sama kita simpulkan terlebih dahulu. Itulah tadi uraian materi pembelajaran pada hari ini. Ayo kita sama-sama membuat kesimpulan. Menyajikan teks diskusi harus diawali dengan kegiatan menulis teks diskusi. Menulis teks diskusi tidak terlepas dari struktur dan ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Untuk memperoleh tulisan yang baik, maka tulisan harus disunting terlebih dahulu. Sebagai refleksi, bagaimana tanggapan kalian terhadap materi yang Ibu sajikan? Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, simaklah pantun berikut ini. Pahit manis ada di lidah, banyak pikiran ada di kepala. Belajar adalah ibadah, di sisi Allah ada pahala. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.